mengenai vaksinasi itu dipengaruhi juga oleh probabilitas. Nah, pemerintah boleh saja bilang bahwa vaksinasi ini sebagai game changer, tapi kita harus hitung juga probabilitas vaksin ini bisa menunjang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Nah, menurut report beberapa jurnal terkenal, itu eh, probabilitas bisa mencapai vaksin itu 100% sempurna itu butuh waktu 10 tahun. Nah, maka dari ini saya rasa tidak akan secepat perkiraan pemerintah yang pertumbuhan ekonomi 4% karena ada vaksinasi dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya vaksinasi ini sebagai alat untuk melindungi diri dan masyarakat untuk dapat meningkatkan konsumsinya. Nah, tapi lagi-lagi fokus dari pemerintah itu seperti apa sih ini ya? Apakah vaksinasi ataukah memberikan insentif dan sebagainya, itu nggak ada grand design yang sempurna dari pemerintah, walaupun ya yang bagus dari pemerintah uh, untuk menuju ke penanganan pandemi yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti yang tadi saya bilang, untuk meningkatkan konsumsi yang dari sisi permintaan, itu kan kita ada dorongan untuk penanganan pandemi yang sangat masif, sangat optimal, sangat akurat, itu untuk meningkatkan keinginan dari masyarakat itu mengkonsumsi. Nah, apabila itu penanganan pandemi tidak tepat, tidak akurat dan sangat amburadul, otomatis masyarakat ini nggak mau dong itu belanja di pasar dan sebagainya gitu loh. Nah, itulah yang harus dipahami oleh pemerintah sebagai game changer apabila vaksin ini dianggap sebagai game changer gitu. Mhm. Dari sisi itu aja kita bisa bilang bahwa vaksin ini probabilitasnya nggak bakal cepat 1 tahun bakal kembali lagi ke normal, tapi saya rasa 10 tahun tuh baru bisa kita kembali normal gitu. Mhm. Jadi kalau dilihat dengan banyaknya atau banjirnya stimulus baik dari berbagai macam sektor, Anda melihat seperti apa juga tentunya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang diiringi juga dengan proses vaksinasi di tahun 2021 ini? Ya, berarti kita bicara dua ya, vaksinasi sama stimulus gitu kan. Nah, kalau menurut saya vaksinasi ada yang seperti saya bilang probabilitas untuk tahun ini untuk optimal itu cuma 60%. Nah, untuk stimulus yang diguyurkan juga sangat bisa dibilang kontradiktif dengan penanganan seperti yang tadi DP untuk kendaraan bermotor yang 0%, terus juga ada stimulus PPNBM 0%, diskon sampai 0% itu kontradiktif dengan keinginan masyarakat yang menghendaki pemerintah ini membatasi pergerakan atau mobilitas dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau menurut saya pada tahun ini, pada triwulan ini peningkatan atau pertumbuhan ekonomi masih minus dengan angka kurang lebih di 0,9%. Nah, ini yang saya artikan bahwa konsumsi untuk guyuran stimulus itu tidak dapat merefleksi secara cepat dan langsung terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Ada lag di situ yang bisa kita bahkan 2 sampai triwulan 3 kita bakal menghadapi pertumbuhan ekonomi yang rendah. Baru Mhm. untuk triwulan 4 kita bisa berharap di situ sih Mas ya. Tapi Oke. saya rasa guyuran stimulus ini tidak akan cepat untuk efeknya ya ke pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 tuh nggak akan bisa. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.